Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang haji, umroh, dan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Materi pertama yang akan dibahas adalah haji. Pertama-tama kalian harus tahu apa itu haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Setiap dari kita orang Islam berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Kedua, berakal. Artinya setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ketiga, dewasa baligh. Adapun rukun haji yang harus dilakukan agar ibadah kita di sana menjadi sah, yaitu yang pertama adalah ihram. Yang dimaksud dengan berihram yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Kedua, wukuf. Wukuf adalah inti dari proses pelaksanaan ibadah haji, waktu di mana seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk beribadah dengan optimal. Ketiga, tawaf. Tawaf merupakan ritual berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Keempat, sa'i. Dalam rukun haji merupakan aktivitas berjalan kaki atau berlari-lari kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah. Begitupun sebaliknya. Kelima, tahallul. Yang dimaksud dengan tahallul yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki paling sedikit menggunting 3 helai rambut, sedangkan bagi jamaah wanita cukup menggunting ujung rambutnya, paling sedikit 3 lembar juga. Ada 3 jenis haji, yaitu haji tamtatu, haji qiran, dan tamatu. Untuk haji tamtatu kita perlu melakukan umroh dahulu, lalu haji dan wajib menyembelih hewan kurban. Untuk haji qiran kita perlu menggabungkan niat haji dan umroh dan wajib membayar dam dengan menyembelih hewan kurban terakhir. Haji tamattu kita hanya perlu melakukan haji dahulu lalu umroh, tidak perlu membayar dam. Adapun keutamaan wajib diketahui adalah haji merupakan amal paling utama. Haji merupakan jihad, haji menghapus dosa, dan pahala haji adalah surga. Sekian. Untuk materi kedua kita akan membahas tentang umroh. Pengertian umroh menurut bahasa. Umroh artinya adalah ziarah. Sedangkan menurut istilah teknis syariah, umroh artinya mengunjungi Baitullah Ka'bah. Dengan diawali terlebih dahulu dengan memakai kain ihram di titik mikot. Dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Sya'i antara Bukit Safa dan Marwa.
dan bertahalul, bersyukur untuk semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun umroh tidak jauh beda dengan rukun haji, hanya saja rukun umroh tidak melakukan wukuf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya, melainkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah kalian mengetahui haji dan umroh, ternyata ada perbedaan di antara haji dan umroh, yaitu haji dapat dilaksanakan beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah sampai 12. Materi terakhir adalah tentang kisah dakwah Rasulullah di Madinah. Ada faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam, dan pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Kharaj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Rasulullah menggunakan substansi untuk berdakwah di Madinah, yaitu membina persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Mulanya Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah ibnu Juhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Abi Thalib dipilih menjadi saudara beliau sendiri. Selanjutnya, setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor, dan persaudaraan itu dianggap seperti saudara kandung sendiri. Yang kedua, membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Rasulullah turut mengajarkan ilmu dasar agama seperti sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan itu disampaikan Rasulullah lewat khutbahnya kala ia melaksanakan haji wada. Khutbah itu berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, larangan mengambil hati orang lain dengan batil, larangan riba, larangan menganiaya, dan perintah menjauhi dosa. Yang terakhir, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW merupakan satu-satunya orang dalam sejarah yang berhasil, baik hal keagamaan maupun keduniaan. Begitu pula dalam urusan politik. Rasulullah menjadi pimpinan politik yang amat efektif. Terbukti hingga kini Rasulullah masih memberi pengaruh yang sangat besar. Selain itu, Rasulullah juga menggunakan strategi untuk memudahkan dakwahnya. Beliau mulai mendirikan masjid pusat kegiatan dan dakwah Islam di Madinah, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Yang selanjutnya beliau membuat ikatan persaudaraan. Guna mengatasi hal itu, strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah dengan membuat kebijakan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang terakhir, beliau membuat perjanjian dengan Yahudi, perjanjian antara umat Islam dengan masyarakat Yahudi di Madinah, dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah intinya berisi pernyataan bahwa umat Islam dan non-Islam di Madinah merupakan satu bangsa, dan orang Yahudi maupun Nasrani serta non-Islam lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Selama Rasulullah berada di Madinah, beliau mengikuti peperangan. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan
tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam perang ini Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim dan 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 23 Maret 62 Masehi, 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih, seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Syufan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Sayangnya perang ini dimenangkan oleh kaum Quraisy. Sekian saja materi dari kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.